Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pernah ada undangan untuk memberikan tausiah ketika seseorang membuka kedai nasi baru. Jadi beliau meminta untuk ada tausiah, kemudian ditutup dengan doa. Diundanglah keluarga-keluarga dekat, sanak famili, dalam rangka membuka kedai nasi baru, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kedai nasi. Diundang, memberitahu bahwasannya akan membuka kedai nasi baru. Setelah tausiah, kemudian ditutup dengan doa, lalu makan bersama. Setelah itu duduk-duduk. Yang punya kedai nasi tersebut berkata bahwasannya sanak familinya dari kampung ada membawa sesuatu berupa ikatan padi yang katanya sudah diisi dalam pengertian nanti ikatan batang padi ini digantung di salah satu tempat yang ada di kedai nasi tersebut, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan dengan sebab batang padi diikat yang digantung itu akan menarik orang-orang untuk kemudian beli nasi di kedai tersebut. Tapi kemudian saya katakan, bagaimana menurut Bapak? Dan beliau berkata, ambo Ustaz, biarlah kedai nasi kututui kalau seandainya suatu saat ternyata memang orang tidak datang lagi ke kedai nasi ini untuk belanja. Biarlah saya tutup. Kedai nasi ini tutup daripada saya harus menggantung sesuatu seperti ikatan padi agar orang datang ke kedai nasi ini. Karena itu Ustaz, syirik. Berarti beliau paham, karena Rasulullah bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung sesuatu tamimah, ya, itu bisa jadi adalah sebuah jimat, dengan sebab itu menarik orang untuk kemudian datang ke kedai kita, ke kedai nasi kita, faqad asyraka, maka dia sudah berbuat syirik. Ini juga bisa kita misalkan bahwasanya ada yang menggantung foto orang soleh, tujuannya untuk menarik orang supaya datang ke kedai, atau boleh jadi ini dibilang pelaris mungkin ya, pelaris. Contohnya ada foto Ungku Saleh, orang Periaman. Beliau ini ulama karismatik ini, yang banyak disebut bukan saja oleh orang Indonesia, tapi di luar Indonesia ada yang kenal dengan beliau, Ungku Saleh. Kedai-kedai nasi, ada toko-toko foto, fotokopi dan sebagainya. Itu kalau dari Pariaman ada foto beliau itu, Ungku Saleh. Nah, sebenarnya kalau dia memajang foto, tidak lain dan tidak bukan itu bagian dari sebuah kebanggaan, itu kan tidak salah kata ulama. Contoh, kita pajang foto Buya Hamka. Kenapa dipajang foto Buya Hamka? Karena kita kagum dengan beliau sebagai ulama yang istiqomah. Kekaguman itu membuat kemudian kita pajang foto beliau di rumah kita. Ya berarti kan tidak salah. Umpamanya di kantor itu dipajang foto presiden, ada wakil presiden, ada bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Tidak lain dan tidak bukan, itu menunjukkan itu presiden saya, itu wali kota kami, ya, berarti itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian foto seseorang dipajang, ya, walaupun dia adalah orang yang soleh, ya, Ungku Saleh, kemudian dipajang foto itu,
Lalu kemudian dengan sebab foto itu dipajang, tujuannya adalah agar kedai nasi itu menjadi laris, agar tempat fotokopi itu menjadi laris. Ini tentu tidak jauh berbeda dengan ketika padi diikat lalu digantung dengan tujuan menarik orang supaya datang ke kedai nasi. Maka dia bisa jadi tamimah. Dan itu bisa jatuh kepada syirik. Man allaqa tamimah faqad asyraka. Dan yakinlah ini sebenarnya bisa merendahkan kemuliaan seorang alim, merendahkan kemuliaan orang soleh. Masa ya foto orang soleh, ulama karismatik, ulama yang dibanggakan kemudian dipajang untuk pelaris, supaya orang datang ke kedai kita, ya, supaya orang belanja di kedai kita. Ini kan bisa merendahkan kehormatan orang soleh, orang-orang alim gitu. Tapi kalau foto itu dipajang, kenapa dipajang? Saya bangga, dia adalah orang soleh di negeri kami, beliau adalah ulama karismatik, maka kehormatan beliau itu naik. Tapi kalau kenapa dipajang? Sebagai pelaris. Wah, ini bisa menurunkan atau merendahkan kehormatan orang soleh, orang alim. Dan itu juga bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Karena ada sebuah keyakinan bahwa dengan sebab foto itulah kemudian orang-orang datang ke kedai kita. Sebenarnya untuk meramaikan kedai itu ya jujur, tidak berbuat curang, ya senyum, ramah kepada pelanggan, itu bisa menarik orang untuk datang ke kedai kita. Atau bisa juga nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Bisa jadi dengan bacaan sholat, dengan sholat ya, kemudian bacaan Al-Quran, maka kedai itu akan bersinar sehingga akhirnya orang-orang datang ke kedai kita. Tapi jangan kemudian mengambil jalan yang salah, ya. Kita dapat keuntungan dengan orang yang banyak datang ke kedai kita, tapi tanpa kita sadari bahwa ternyata kita sudah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Wallahu a'lam bissawab.